warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat dan harapan Bapak tetap sama seperti yang kemarin-kemarin. Kalian harus tetap semangat belajar. Baik anak-anak Bapak, masuk kita materi berikutnya. Silahkan tonton videonya. Kemudian yang tak ngerti silahkan tanya ke Bapak. Oke? Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke intinya apa sebenarnya kesebangunan itu dan apa sebenarnya kekongruenan itu, maka ada baiknya kalian perhatikan dulu ilustrasi gambar berikut ya. Jadi yang pertama itu nanti ada dua bangun piramid yang berbeda ukuran, satu besar satu kecil. Kemudian ada kotak papan catur, kemudian ada dua gambar bintang yang berukuran besar kecil, kemudian ada gambar SpongeBob yang sama besar tuh ya. Kemudian ada dua gambar artis yang berbeda ukuran, yang satu besar yang satu kecil. Kemudian ada gambar kotak-kotak keramik. Kotak-kotak keramik ini udah pasti ukurannya pasti sama besar ya. Baik, dari dua gambar ini bisa kita bedakan kalau ada dua bangun yang berukuran yang bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, itu yang besar kecil tadi. Kemudian ada dua bangun, ada bangun-bangun yang ukurannya sama ya. Jadi macam SpongeBob yang ukurannya sama, kemudian kotak papan catur yang pasti antara setiap kotaknya pasti berukuran sama. Kemudian kotak-kotak keramik yang juga pasti berukuran sama. Dari penjelasan dari kesimpulan yang kita dapat tadi, maka bisa kita sebutkan jika gambar-gambar yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda, itulah yang dikatakan sebangun. Kemudian gambar-gambar yang memiliki bentuk sama dengan ukuran-ukuran yang sama, itulah yang dikatakan dengan kongruen. Jelas ya? Jadi dua bangun dikatakan sebangun, dua bangun datar, mau apapun bentuknya, mau segitiga, mau segi empat, yang penting dua bangun datar, dikatakan dia sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Jelas ya? Sedangkan dua bangun datar dikatakan kongruen jika bangun datar tersebut memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Paham ya anak-anak ya? Sejauh ini ngerti ya? Baik, kita lanjutkan. Dua bangun datar yang sebangun itu memiliki dua syarat. Syarat pertama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak itu harus sama besar. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian harus sama ukurannya. Ketika besar sudutnya sudah berbeda, maka bisa kita pastikan dia bukan sebangun. Kenapa? Karena kalau ukuran sudut berbeda, udah pasti bentuk gambarnya juga pasti berbeda. Jelas ya? Jadi sudut-sudut yang bersesuaian itu bisa kita lihat dari ilustrasi berikut. Perhatikan ya anak Bapak ya, yang mana yang dikatakan sudut-sudut yang seletak itu sama besar. Nah, ini ya. Perhatikan jatuhnya sudut-sudut tersebut. Nah, nampak ya pasangan-pasangannya ya. Itu dari sisi sudut. Sekarang kita bahas yang kedua dari sisi yang bersesuaian atau seletak itu sebanding. Yang mana sih dia Pak? Nah ini dia. Bisa ya kita lihat ya anak Bapak ya. Nah itu jatuh tuh. Kemudian nanti berikutnya nanti. Nah itu. Kemudian nanti. Nah itu. Lalu nanti satu lagi nanti yang warna kuning. Nah seperti itu. Itulah pasangan sisi yang bersesuaian tadi. Dan nilainya harus sebanding antara yang satu dengan yang lain. Artinya 4/2 itu nanti nilainya harus sama dengan 10/5
harus sama dengan 8/4, harus sama dia dengan 6/3. Harus sama. Kalau berbeda satu saja, maka bisa kita katakan kalau bangun datar tersebut tidak sebangun. Lanjut. Nah, ini dia ya. Ini dia gambar tadi. Artinya sudut H itu nanti harus sama dia dengan sudut D, pasti sama. Kemudian sudut G itu pasti sama nanti dia dengan sudut C. Sudut F itu nanti pasti sama dia dengan sudut B. Sudut E itu nanti pasti sama dia dengan sudut A. Cerdas. Sisi-sisinya juga seperti itu ya. Jadi kalau kita bandingkan nanti perbandingan sisi-sisinya, maka nanti kita peroleh dia AB per EF. Nampak ya nak? AB per EF itu nilainya nanti pasti sama dengan BC per FG. Itu pasti nanti sama juga nilainya dengan CD per GH. Pasti sama juga nanti nilainya dengan DA per HE. Maka nanti kalau kita masukkan angka-angkanya berdasarkan keterangan yang ada di gambar, maka kita peroleh nanti nilainya sama dengan setengah. Jelas ya? Oke, untuk lebih memperdalam materinya, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini dia. Ini contoh berikutnya. Oh, sebelum ke contoh, Bapak mau tekankan ini dulu terlebih dahulu. Dua bangun datar sebangun itu tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun. Jadi mau posisinya kayak manapun, mau posisinya seperti apapun, kalau selama bentuknya sama, kemudian perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, itu nanti udah pasti dia sebangun. Mau kayak manapun posisinya. Misalnya ini posisi pertama. Kemudian kalau ini posisi kedua, ini masih kategori sebangun. Posisi ketiga seperti ini masih sebangun. Posisi keempat seperti ini masih sebangun. Artinya seperti apapun letak posisinya, selama sudut-sudut yang bersesuaian tadi sama besar, kemudian sudut perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka kita bisa katakan dua bangun tersebut pasti sebangun. Jelas ya? Baik. Ini contoh berikutnya. Ada dia berikan 3 buah gambar persegi panjang. Persegi panjang yang pertama namanya persegi panjang ABCD dengan ukuran panjangnya 5, kemudian lebarnya 3. Kemudian diberikannya lagi sebuah persegi panjang yang nama persegi panjangnya PQRS dengan ukuran panjang 10, kemudian lebarnya 5. Lalu dia berikan lagi sebuah persegi panjang yang nama persegi panjangnya KLMN dengan ukuran panjang persegi panjang tersebut 15 cm dan lebarnya 9 cm. Pertanyaannya, apakah persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang KLMN? Nampak ya nak? Jadi persegi panjang yang kecil sama persegi panjang yang besar. Maka untuk membuktikan dia sebangun atau tidak, maka kita berangkat dari syarat yang diberikan di awal tadi tentang kesebangunan. Maka kalau ada dua syarat di awal tadi kita bahas, ada dua syarat dua bangun datar dikatakan sebangun, maka syarat itu harus terpenuhi pada soal ini. Maka ketika dua syarat itu terpenuhi, kita bisa katakan kalau kedua persegi panjang itu nanti sebangun. Kalau tak terpenuhi syaratnya, maka dua persegi panjang itu tidak sebangun. Yuk kita bahas. Dari sisi sudut, maka nanti sudut-sudut yang ada di persegi panjang ABCD itu nanti pasti sama dengan sudut-sudut yang ada di persegi panjang KLMN. Jelas ya? Pada dasarnya semua persegi panjang itu kalau kita telaah dari sisi sudutnya, dia pasti sama besar. Kenapa? Karena semua persegi panjang sudutnya pasti siku-siku, pasti 90 derajat.
mau kayak manapun bentuk persegi panjangnya. Artinya syarat pertama terpenuhi ya, karena nanti sudut A itu nanti sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N. Terpenuhi ya syarat pertama. Oke, kita masuk ke syarat kedua. Masuk kita ke penyesuaian antar sisi-sisinya. Pertama, AD itu nanti pasangannya NK atau nanti AD per NK itu sama atau tidak dia dengan AB per KL. Itu yang harus kita buktikan. Kalau dia sama nanti berarti dia sebangun. Kalau dia tidak sama berarti nanti dia tak sebangun. Maka kalau kita masukkan nanti nilainya AD per NK itu sama dengan 3/9. 3/9 itu nanti kita sederhanakan menjadi 1/3. Sedangkan panjangnya nanti AB per KL. Kalau kita masukkan angkanya menjadi 5/15. Lalu kita sederhanakan lagi itu menjadi 1/3 juga. Artinya dia sama. Kalau dia sama berarti syarat yang pertama tadi terpenuhi, syarat kedua ya juga terpenuhi. Artinya kedua bangun datar persegi panjang ABCD dan KLMN itu sebangun. Jelas ya? Lanjut. Sekarang masuk kita ke masalah yang kedua. Masih dengan gambar yang sama. Sekarang kita ganti pertanyaannya. Apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Sekali lagi Bapak bilang, kalau dari sisi sudutnya dia pasti sama besar, pintar. Karena pasti 90 derajat ya. Itu makanya syarat yang pertama pasti terpenuhi. Sekarang kita telaah syarat yang kedua. Ternyata syarat yang kedua ketika kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian AD per SP, ternyata hasilnya tidak sama dia dengan AB per PQ. Kenapa? Kalau kita masukkan nilainya AD per SP itu nanti 3/5. Sedangkan kita masukkan nanti perbandingan AB per PQ dia nanti 5/10 atau kita sederhanakan menjadi 1/2. 3/5 tidak sama dia dengan 1/2. Artinya bangun datar ABCD tidak sebangun dengan bangun datar persegi panjang PQRS. Bapak ulang. Artinya persegi panjang ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang PQRS. Kenapa? Karena syarat keduanya tak terpenuhi. Jadi yang terpenuhi itu yang mana Pak? Yang terpenuhi itu yang dia sebangun itu, sekali lagi ulang, dia harus syarat pertama sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Itu syarat yang pertama harus terpenuhi. Syarat keduanya juga harus terpenuhi. Artinya panjang sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding. Harus sama nilainya. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke bangun segitiga. Ada segitiga KLMN, KLM, dan segitiga TRS dengan keterangan panjang sisi-sisi yang kalian nampak pada slide. Sekarang pertanyaannya, apakah segitiga KLM itu sebangun dia dengan segitiga TRS? Maka untuk menjawab persoalan yang seperti ini, saran Bapak, cocokkan dulu, samakan dulu bentuk gambarnya. Artinya posisi segitiga TSR itu harus diubah dulu atau harus disamakan dulu dia menjadi segitiga KLM dari segi posisi ya. Setelah kita samakan, maka nanti kita perolehlah perbandingan sisi-sisinya KL per TS. KL pasangannya TS atau nanti KL per TS kalau kita masukkan nilainya jadi 9/6. Kalau ini kita sederhanakan menjadi 3/2. Lalu KM per TR itu nanti kalau kita masukkan nilainya menjadi 12/8. Ini juga kalau kita sederhanakan menjadi 3/2. Lalu LM per SR ini kalau kita masukkan nilainya nanti menjadi 15/10.
15/10 ini juga kalau kita sederhanakan menjadi 3/2. Artinya KM per TR itu nanti sama dengan KL per TS sama dengan LM per SR. Yang dari keterangan ini maka bisa kita katakan jika dua bangun datar segitiga KLM itu nanti sebangun dia dengan segitiga TSR. Jelas ya? Baik. Nah, ini untuk postes kalian pada pertemuan kali ini. Sekarang Bapak mau kalian buktikan berdasarkan sudut, kemudian cari sisi-sisi yang bersesuaian yang mana saja. Oke, kalian harus bisa menentukan apakah segitiga ABCD dan segitiga EDC itu sebangun. Berdasarkan dua syarat tadi saja, gak usah pakai nilai kita. Berdasarkan dua syarat tadi saja, maka yang pertama kalian harus bandingkan sudut-sudutnya, kemudian nanti kalian harus buktikan kalau sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya yang mana-mana saja. Oke, anak-anak Bapak, itu jadi bahan postes kalian untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu pada materi berikutnya di minggu depan. Bapak tunggu tugas kalian sebagai nilai kalian pada pertemuan kedua ini. Mungkin minggu depan kita masuk ke model-model soal tentang kesebangunan. Kita bahas semua, kita kupas tuntas tentang soal-soal yang sering keluar di ujian nasional maupun ujian-ujian lainnya tentang kesebangunan dan kekongruenan ini. Baik, anak-anak Bapak, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.